Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Firawati, NIM 105731102 dari kelas AK20 C. Baiklah, saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang pengantar akuntansi forensik, yaitu pertemuan kedua, yaitu definisi pengantar akuntansi forensik. Apa itu forensik? Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Dua ilmu beda yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Beberapa profesi forensik: 1. Ahli entomologi forensik. 2. Ahli geologi forensik. 3. Ahli patologi forensik. 4. Fotografer forensik. Definisi akuntansi forensik: penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntan forensik di pengadilan sektor publik ada dua, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Nomor Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat kepentingan pemeriksaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 9G BPK perwenangan menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK bekerja untuk atas nama BPK. Manfaat akuntansi forensik di sektor publik: 1. Mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satu yaitu kecurangan. Kedua, menelusuri sampai pada titik temu tersangka yang terjadi pelaku kecurangan dan menghadapkannya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penerapan akuntansi forensik. Manfaat akuntansi forensik di sektor privat: 1. Berguna bagi sebagian besar kasus kejahatan keuangan seperti penggelapan, kekeliruan fakta keuangan, pembakaran nirlaba, penipuan bank, suap dan penyuapan komersial, penipuan komputer, dan lain-lain sebagainya. Pemicu terjadinya sengketa: salah satu pihak yang merasa haknya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak lain. Perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian atau mengenai sesuatu yang memang belum diatur. Hak yang dikurangi atau dihilangkan bisa berupa uang atau aset lain, baik aset berwujud maupun aset tak berwujud yang dapat diukur dengan uang. 2. Reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama perusahaan pribadi atau nama keluarga. Peluang bisnis, misalnya tidak bisa dalam berproses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. Gaya hidup, misalnya telah memasuki klub atau kawasan nyatakan eksklusif, hak-hak yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Atribut akuntan forensik: auditor fraud harus dapat menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur atau identifikasi lebih dahulu siapa pelakunya. Auditor fraud harus dapat buktikan pelaku melakukan kecurangan. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persengketaan. Proaktif dalam memilih strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi. Itulah hasil pemaparan dari materi yang saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.